Shalom, Bapak, Ibu, adik-adik Naposo yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kebaktian siang hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin.
Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari titah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel diambil dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, memperlihatkan kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya,
dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kasih kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami akan membaca Warta Jemaat pada hari ini, minggu ketiga setelah Epifanias 22 Januari 2023. Topik kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias, artinya pernyataan diri Allah. Pernyataan diri Allah. Kedua, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu, tanggal 22 Januari 2023, telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama 2 orang pemuda bernama Jeremia Edward Gustav Hasiholan Sianturi dan Daniel Elisandro Sianturi, alamat Bintaro Jaya. Mari kita doakan mereka yang bergabung menjadi jemaat yang baik dan setia. Yang ketiga, undangan Bona tahun 2023 dan launching orientasi pelayanan HKBP tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta.
sesuai surat undangan yang kita terima bahwa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan Bona tahun 2023 di hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 15 WIB bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai nomor 1, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Utusan dari gereja kita HKBP Kebayoran Lama sebanyak 10 orang. Mari kita doakan agar acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Keempat, launching tahun profesionalisme, dohot pelantikan panitia Bona, panitia tahun profesionalisme HKBP Kebayoran Lama akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 pukul 7.30 WIB. Diberitahukan kepada panitia yang akan dilantik untuk dapat hadir pada acara tersebut. 5. Katekisasi Sidi. Pelajaran Sidi angkatan 2022 sampai 2023 akan dimulai pada bulan Februari 2023 bagi jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama yang putra-putrinya ingin mengikuti pelajaran katekisasi Sidi masih diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sampai batas akhir bulan Januari 2023. 6. Dana pembangunan rumah dinas pendeta. 1. Setiap warga wajib memberikan tok-tok ripe sebesar Rp50.000 setiap bulannya guna mendukung pembiayaan pembangunan rumah dinas Huria dan pengumpulan tok-tok ripe ini akan dikoordinir oleh Sintua Banjar dan pengurus Banjar yang pengumpulannya dimulai sejak bulan Januari sampai dengan 2023, sampai dengan Desember 2023. 2. Pengumpulan dana pembangunan rumah dinas Huria melalui amplop dana pembangunan sudah dimulai di Minggu tanggal 8 Januari 2023 dan pada setiap kebaktian Minggu. 7. Rekening baru untuk pembangunan rumah dinas pendeta. Pengumpulan dana pembangunan rumah dinas Huria untuk pendeta resort dan pendeta fungsional dapat disetor melalui Bank Mandiri 1010012335947 atau CP Bendahara Panitia Pembangunan Sasrul Borgultom nomor HP 0812 8202 9785. 8. Persembahan Natal keluarga. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama yang belum memberikan persembahan ibadah Natal keluarga tanggal 23 Desember 2022 untuk dapat disampaikan langsung melalui gereja. 9. Persembahan Tahun Baru 2023 pukul 00.00. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Kebayoran untuk dapat langsung memberikan persembahan ibadah Tahun Baru keluarga pukul 00.00 ke gereja agar dapat diwartakan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati pemberian kita. 10. Bona tahun Punguan Keluarga Muda atau PKM. PKM Punguan Keluarga Muda HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan ibadah Bona tahun pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 11 WIB bertempat di rumah keluarga Anto Situmorang Sasron Borgultom, alamat Jalan Pandaraya nomor 62, RT 03 RW 05,
Pondok Ranji Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Diharapkan kepada semua keluarga muda atau termasuk yang belum pernah bergabung untuk dapat hadir pada acara Bonataun Punguan Keluarga Muda tersebut. Spesies Ron Gultom 081 282 029 785 dan Prima Situmorang. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 22 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Yeah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Amanginang. Sehat semua? Puji Tuhan. Khotbah untuk kita di hari Minggu pada saat ini yaitu dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, pasal yang pertama, diawali dengan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap hari kita akan menghadapi realitas hidup banyaknya perbedaan. Setiap hari kita pasti menghadapi realitas hidup banyaknya perbedaan. Mungkin karena perbedaan etnis, budaya, cara pikir, ide, perilaku, karakter, dan juga keberagaman agama. Sebagaimana kita juga mensyukuri teman-teman kita merayakan tahun baru Imlek pada hari ini. Mungkin saya tidak tahu dari punggungan marturia alasan itukah sehingga memakai baju merah. Puji Tuhan, berarti ada kesatuan hati di antara mereka, melihat kesenangan dari antara teman-temannya. Mungkin juga dari antara baju merah sama juga. Tapi kalau kami baju berbagai macam warna ini mungkin ya sama-sama juga bersuka cita walaupun tidak memakai baju warna merah yang begitu sangar seperti marturia. Amanginang, bahkan setelah kita bangun pagi juga pasti ada perbedaan antara suami dengan istri. Ya kan? Hal kecil apa itu? Ketika si suami melipat selimut, mungkin dengan cara bentuk persegi panjang. Tapi datang si istri melipat selimut sesuai dengan lebar daripada tempat tidur, seperti contoh yang di penginapan hotel atau berbagai macam lainnya. Demikian juga Amanginang, perbedaan yang mungkin kita lihat dalam persekutuan kita, ibadah kita di dalam gereja, dari punguan kor A, punguan kor B, punguan kor C. Lebih enak ya kedengaran punguan kor A itu bernyanyi. Mungkin sedemikian rupa. Ada yang mengatakan gak enak suara bass sana, gak enak suara sopran sana. Itu berbagai perbedaan pendapat dan juga perbedaan dari setiap
organisasi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita turut mengiyakan bahwasanya kita terjerumus dalam perbedaan yang membuat kita jadi perpecah? Seharusnya tidak. Haruskah ada perpecahan karena ada perbedaan pendapat, perbedaan golongan, dan juga perbedaan dari setiap punguan tadi? Seharusnya tidak, Amang-Inang. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi perpecahan di antara golongan, di antara persekutuan, di antara kita yang menjalankan hidup kita sehari-hari? Semua itu didasari karena pemahaman tata kelola yang tidak paham dengan perbedaan itu. Karena ada keegoisan di kita, selalu merasa benar, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kebolehan kita, mengandalkan kuasa kita, karena tidak ada hikmat di antara kita masing-masing, sehingga merasa saya yang paling benar, kami yang paling benar, mereka tidak benar, mereka tidak baik, kami yang baik. Demikian. Sehingga kita pun tidak lagi melihat, menerima, menemukan seia dan sekata. Padahal Amang-Inang, hidup ini begitu damai sejahtera kalau semua orang memiliki prinsip erat bersatu, sehati dan sepikir, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Amang-Inang, adakah di antara kita yang menginginkan perpecahan? Tidak ada. Kalau ada, mungkin itu sudah mati rasa ya. Tidak ada manusia, tidak ada kita sebagai orang Kristen menginginkan perpecahan. Entah itu perpecahan di dalam permargaun, di adat, di sosial kita, di jemaat kita ini, di tempat pekerjaan, bahkan di tengah keluarga kita, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan saudara-saudaranya, tidak ada yang menginginkan perpecahan. Semua menginginkan kedamaian. Pernah demikian, ada sebuah cerita ilustrasi, Syucok. Dia terlambat ke sekolah. Jadi ketika dia sampai di sekolah, dia nangis-nangis. Udah yang nangis-nangis, gurunya pun memarahi. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat kau, Cok? Orang tuaku berantem, Bu. Lah, apa hubungannya orang tuamu berantem dan kamu terlambat? Masalahnya, Ibu, sepatuku dipakai untuk saling melempar. Jadi menunggu sepatuku dulu lah, gak dipakai baru aku datang. Amang-Inang, bayangkan ketika seorang anak melihat pertengkaran seorang orang tua yang mendatangkan perselisihan dan membuat perpecahan di antara mereka. Apakah itu menjadi sebuah percontohan yang baik? Tidak. Tidak. Secara umum kita tidak menginginkan itu, dan memang jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada merugikan satu sama lain. Tetapi Amang-Inang, dalam ketidaksengajaan kita atau bahkan dalam kesengajaan kita pun sekalipun, terkadang kita sering memunculkan perselisihan. Terkadang kita sering memunculkan perselisihan sehingga menimbulkan perbedaan. Baik itu dari tutur kata, baik itu dari cara pandang, baik itu dari respon kita terhadap teman-teman, keluarga kita, dan lain sebagainya, yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan antara kita. Demikian juga Amang-Inang yang menjadi dasar dari peringatan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus, karena dia mendengar dari keluarga Chloe bahwasannya jemaat yang sudah dia bangun, dia dirikan,
ada keselisih pahaman di antara mereka. Ada perselisihan di antara mereka. Di kota Korintus. Kita tahu kota Korintus adalah kota metropolitan Yunani. Yang namanya metropolitan berarti banyak keberagaman agama di sana, budaya, dari tingkat cara pikir berbagai macam orang yang berintelektual, yang kaya, dan lain sebagainya. Namun, atas dasar intelektual mereka yang mengandalkan pengetahuannya, sehingga mereka lupa akan pemahaman fokus mereka kepada siapa. Sehingga mereka mengandalkan pikiran, sehingga mereka mengandalkan keegoisan mereka masing-masing. Terjadilah perselisihan, perpecahan di antara mereka. Padahal Paulus sudah begitu capeknya untuk mendirikan jemaat itu berbulan-bulan. Kehadiran Paulus di kala itu membawa orang-orang yang mau bertobat untuk tetap menerima Kristus. Namun setelah dia tinggalkan, terjadi perpecahan amanginang. Ibaratnya seorang pelatih begitu frustasi melihat para pemain olahraga yang satu seragam tetapi bermain dengan sendiri-sendiri, bermain dengan cara sendiri, bermain dengan keegoisan sendiri. Tidak ada lagi tim, tidak ada lagi kerjasama, tidak ada lagi fokus untuk kemenangan bersama ke depan. Amanginang, adanya pengelompokan tadi dikatakan di sana. Pengelompokan di antara mereka yaitu golongan Paulus. Kenapa mereka disebut dengan golongan Paulus? Karena ada dari berbagai mereka yang mengatakan kami kelompok Paulus. Karena Paulus yang mendirikan jemaat ini. Karena Paulus firman Allah sampai di Korintus. Dan kami juga ikut di dalamnya. Ikut serta bersama dengan Paulus. Imanidok namoli bahasa Batak siswa bulu. Merasa ego dia karena ada sesuatu yang dia laksanakan di persekutuan atau di gereja itu. Di sisi lain ada golongan dari Apolos. Di mana mereka adalah kalangan orang-orang yang berintelektual tinggi. Yang suka mendengarkan firman Allah atau khotbah-khotbah. Yang bernuansa filsafat atau yang bernuansa dengan intelektual yang tinggi. Sehingga mereka mengatakan karena pengikut Apolos lah jemaat ini masih tetap berkembang. Ada dari mereka yang mengatakan golongan Kefas. Siapakah Kefas? Kalau kita lihat dari Yohanes 1 ayat 42, itu kata lain daripada Petrus. Mereka mengatakan ada dari kelompok Kefas atau Petrus yang mengatakan bahwasanya kalangan itu yang selalu taat dengan hukum Taurat. Bahwasanya kami yang paling benar. Menganggap dirinya dengan golongan-golongan yang mereka pahami. Yang mereka anggap yang paling benar. Sehingga mereka masing-masing terlena dengan semangat favoritisme. Aku favorit ini, favorit ini, favorit ini. Terlena dengan pemahaman itu amanginang. Golongan yang mereka bentuk sendiri. Bukan atas dasar yang si Paulus, si Kefas, si Apolos yang membentuk mereka. Tetapi mereka sendiri yang membentuk golongan itu dengan pemahaman yang salah. Terjadilah fanatisme dan sentimen yang buruk di antara mereka. Tidak ada lagi keselarasan, kesatuan dan persatuan di antara mereka. Realita yang mungkin kita lihat juga yang berkembang sekarang ini amanginang. Kalau boleh kita jujur, zaman sekarang, zaman kekristenan kita ini atau bahkan di HKBP sudah banyak adanya pengelompokan di antara sesama orang Kristen. Entah itu tadi seperti yang saya katakan di persekutuan KOR, entah itu di Banjar, entah itu yang mengatakan aku lebih suka melihat pendeta A, aku lebih suka melihat pendeta B,
Aku lebih suka melihat pendeta C. Sehingga kemungkinan ada juga yang menempatkan dirinya melihat jadwal. Kalau pendeta B enggak usah lagi gereja, nanti sore lah. Karena pendeta A di sana. Karena demikian juga golongan di sana terjadi. Tapi saya harap dan saya doakan mudah-mudahan di gereja kita yang tidak ada seperti itu. Amin. Artinya, Amanginang, jangan sampai kita membuat pengelompokan dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketika dalam diri kita masing-masing secara pribadi, yang kemudian secara menyeluruh, dan yang kemudian bermuara terjadinya perpecahan. Padahal di nyanyian sekolah minggu dikatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Boleh kita bernyanyi? Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dan sekarang saya minta tolong salam kiri kanannya Mang Enang, katakan kita bersaudara. Ya kan? Ya, nanti dilanjut lagi ya. Yang kita lihat apa? Tangan saja sebelum sampai ke tangan teman kita aja, kita sudah memancarkan senyum. Apalagi ada rasa batin itu dari melalui tangan tersebut semakin erat. Dia, aku dia sama-sama penerima berkat. Berarti aku tidak lagi membuat perpecahan dengan dia. Dan aku bukan lagi sumber perpecahan antara dia dan antara semua. Harus ada prinsip Amanginang. Karena kekuatan dari sana. Kebersamaan dalam kekuatan kesatuan juga ada dikatakan dalam orang Batak kan? Ame, ai godang ai laut, itu kan? Dos ni rohado, si bain na saut. Bayangkan ketika kesatuan hati, apapun bisa terlaksana. Namun kalau ada yang mengatakan enggak A, di sini B, di sana C, tidak akan terjadi kesatuan persatuan. Tetapi apa? Penonjolan diri, perpecahan, perselisihan, ujung-ujungnya apa? Gak datang lagi perpunguan kur, gak datang lagi gereja, gak datang lagi persekutuan dan sebagainya. Oleh karena itu Amanginang, pernah ada mengatakan demikian yang saya rasa gelitik tetapi tidak patut teladani. Dia mengatakan demikian, kalau temanmu melemparkan engkau dengan batu, jangan lupa lemparlah dia dengan bunga. Tetapi jangan lupa ikut dengan potnya. Bayangkan Amanginang, apakah pemahaman mendatangkan persatuan, kesatuan dan kedamaian itu di awalnya memang seperti indah, batu dilawan dengan bunga, tetapi jangan lupa dengan ikut dengan potnya. Benjol lah. Amanginang, sehebat apapun kami ini, sebagaimana tadi yang golongan-golongan tadi, sebagaimana tadi yang saya katakan contoh-contoh yang sering berkembang sekarang ini, yang mengatakan bahwasanya ada fanatisme terhadap seorang pemimpin gereja, pendeta-pendeta sintua atau guru huria, diakones, belpro yang lainnya. Kami mau mengatakan Amanginang, sehebat apapun pelayan gereja, kami hanyalah sekedar hamba Tuhan. Bukan penyelamat. Tetapi yang menanamkan firman dan yang menyiramkan firman kepada saudara-saudara. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan itu sendiri. Yang memberi pertumbuhan hanyalah Tuhan. Para pelayan yang dikatakannya tadi, favoritisme tadi itu atau fanatisme tadi itu,
itu hanya sebagai alat Tuhan untuk menanam firman, menyiramkan firman untuk orang-orang yang percaya. Yang menentukan pertumbuhan adalah Tuhan dan juga keintiman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Amanginang, Paulus menekankan kembali untuk tidak salah memahami. Sebagaimana yang dikatakan, apakah Kristus terbagi-bagi? Tidak. Karena Pauluskah kita disalibkan? Tidak. Karena dosa. Karena kelemahan kita. Karena kesalahan kita. Dalam nama golongan favoritisme yang kita agungkan itukah kita menerima baptisan? Tidak sama sekali. Tetapi dalam nama Allah, Bapa, Anak dan juga Roh Kudus. Tidak ada yang lain Amanginang. Tidak sama sekali dengan apa yang disebutkan oleh Paulus. Jangan sampai ada terbagi-bagi. Penggolongan-penggolongan. Karena itu sangat merusak. Pusat perhatian kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Firman itu sendiri. Kalau kita perhatikan Amanginang salib ini, kenapa bentuknya vertikal dan juga horizontal? Secara makna teologi salib, vertikal itu menyatakan bahwasannya penyembahan kita kepada Tuhan secara lurus. Horizontal itu adalah bentuk kita sebagai yang diciptakan Tuhan harus saling memelihara, saling mengasihi, maka terbentuklah bentuk salib vertikal dan horizontal. Kalau hanya vertikal, mana terbentuk salib? Kalau hanya horizontal, tidak terbentuk juga salib. Mungkin penggolongan-penggolongan di sini tadi, mereka hanya merujuk vertikal tadi, sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Tetapi lupa dengan horizontal, bahwasanya mereka juga sama-sama berkat, sama-sama yang berkati Tuhan, sama-sama yang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga terjadi tadi perselisihan di antara mereka. Kalau kita memahami, kalau kita melakukannya Amanginang, kalau kita taat, maka salib itu tidak akan sia-sia sebagaimana dikatakan tadi. Salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Karena di sanalah Amanginang, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita masing-masing. Karena di sanalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita masing-masing dalam kehidupan kita ini. Karena hidup dalam fondasi penyelamatan Yesus melalui penyaliban. Jangan sampai Amanginang kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam golongan mereka yang menganggap Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena dilihat Yesus tersalib. Sehingga dikatakan di ayat selanjutnya 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Karena dari kalangan mereka ada yang mengatakan terlalu bodoh orang Kristen mengaku Yesus. Kenapa? Karena menyelamatkan diri sendiri pun tidak sanggup. Tetapi itu orang-orang yang ingin binasa. Tetapi selanjutnya apa kata Paulus? Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berarti kita termasuk di dalamnya Amanginang. Tanpa terkecuali, kita termasuk atas penyelamatan Tuhan melalui penyalipannya di Bukit Golgota. Penyalipan Tuhan kita Yesus Kristus seharusnya diaminkan dengan iman, bukan untuk dipermainkan. Amanginang, marilah kita nikmati situasi, waktu, keadaan yang masih diberikan oleh Tuhan sampai detik ini. Jangan sampai ada dari antara kita yang menjadi sumber perpecahan, yang menjadi sumber penggolongan atau pengkotak-kotakan di antara kita, sehingga terjadi perselisihan, tidak lagi satu iman, tidak lagi satu baptisan, tidak lagi satu jemaat, tidak lagi satu saling mendoakan dalam Kristus Yesus sebagai jemaat HKW Kerala Lama. Jauhlah segala godaan iblis dan setan di antara kita masing-masing. Tetaplah kita menginang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Andai kata
kalau bukan semboyan ini mungkin yang diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia, mungkin sampai sekarang Indonesia belum merdeka. Mungkin saja Mang Inang ya. Karena tidak ada persatuan dan kesatuan antara mereka. Dan itulah yang menjadi modal di antara kita Mang Inang. Sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Paulus, demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 10 itu. Demi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bermohon, seia sekatalah. Jangan ada perpecahan. Tetaplah dalam iman. Jangan mau dipecah oleh ego sendiri. Kita semuanya diselamatkan. Tanpa terkecuali melalui namanya yang kudus. Melalui darahnya yang sudah mengalir ketika dia disalibkan. Itulah yang menjadi penekanan di antara kita, Amang Inang, melalui firman Tuhan ini. Semoga di keluarga kita pun semakin damai sejahtera. Jauhlah perselisihan di antara suami dengan istri, walaupun banyak pemahaman yang bertolak belakang, tetapi tetap dalam ketaatan bersama Tuhan, sehingga mendatangkan sukacita kepada anak-anak. Dan anak-anak juga meniru keteladanan orang tuanya bersama dengan saudara-saudaranya. Mungkin sebagai orang Batak kan Amang Inang, banyak kita lihat sekarang ini masalah. Setelah dewasa anak-anak ada yang minta tanah di sana, minta harta di sana, minta harta di sana. Bahkan di Monapasugit sekarang ini sudah banyak terjadinya ketidaksepahaman dengan saudara-saudaranya, sehingga terjadi kekerasan lah, apalah, yang membuat mereka terjerumus dalam perlakuan dosa dan juga hukuman negara. Oleh karena itu Amang Inang, sekali lagi, demi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kedamaian menaungi pikiran hati kita, sehingga itu terpancar dalam keluarga kita masing-masing, terpancar dalam pekerjaan kita masing-masing, terpancar dalam sosial kita di kalangan masyarakat, terpancar dalam di jemaat kita HKBP Kurang Lama, dan berbagai bentuk kita untuk melayani, entah dari punguan-punguan kor yang ada di gereja kita ini. Biarlah kiranya Tuhan menjadi kekuatan kita yang menyelamatkan kita karena kesetiaan kita bersamanya dan ketaatan kita dalam persatuan bersama, sama-sama penerima berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih, cinta melalui anugerah-Mu yang masih kami rasakan hingga di pada pagi hari ini. Terus ya Tuhan, buat nafas kehidupan, kekuatan dan kemampuan, sehingga Engkau hantarkan melalui Roh-Mu yang kudus, bersekutu berkumpul di gereja-Mu ini, melantangkan suara pujian, menyebut nama-Mu dalam doa, sehingga kami Tuhan mensyukuri setiap apa yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan kami juga dalam doa dan pujian kami di hari Minggu ini, dalam pujian kami di gereja-Mu yang kudus, menyampaikan permohonan, pengharapan, agar kiranya Engkau tetap berkenan memberikan kepada kami kedamaian hati dan pikiran, sehingga kami tetap dalam ketaatan, sukacita, tetap dalam rasa syukur, di mana Engkau selalu berkati kami, sehingga nantinya kembali kami di hari Minggu, kembali bersekutu, kembali memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kelemahan kami ya Allah. Tapi kami tahu dan kami yakin Tuhan yang menuntun kehidupan kami masing-masing. Tinggal kami mau diarahkan atau tidak. Tapi kami sebagai orang yang percaya, kami mau Engkau arahkan. Karena kami tahu Engkaulah penyelamat kami. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami dari keberdosaan. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus,
Terima kasih untuk persekutuan di hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati setiap persekutuan di gerejamu yang kudus, di setiap gereja Kristiani, khususnya HKBP, berjalan dengan baik. Dan terberkatilah setiap orang yang datang, memuji dan muliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesehatan dan juga kebijaksanaan serta berkat-Mu yang Engkau berikan kepada Yeremia Edward Gustav Hasiholan Sianturi dan juga Daniel Elisandro Sianturi, di mana mereka berkenan atas Roh-Mu masuk bergabung menjadi jemaat baru di HKBP Kebayoran Lama. Biarlah mereka Engkau berkati setiap pelayanan, setiap peribadatan mereka, Engkau berikan kesehatan dan menjadi berkat di gerejamu HKBP Kebayoran Lama. Demikian ya Tuhan, kami berdoa. Hari esok adalah ibadah Bona Tahun dan juga launching tahun profesionalisme yang dilaksanakan di tingkat distrik DKI Jakarta. Kiranya berjalan dengan baik atas penyertaan-Mu, sehingga terberkati setiap orang yang datang, terberkati acara dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga ya Tuhan, untuk hari Minggu, launching dan juga pelantikan para panitia tahun profesionalisme di gerejamu HKBP Kebayoran Lama yang diadakan dalam kebaktian pagi jam 7.30. Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap panitia yang sudah dihunjuk untuk melanjutkan pelayanan dalam 1 tahun ini, agar berjalan dengan baik dan juga menjadi berkat. Dan kiranya melalui itu HKBP Kebayoran Lama terberkati di sekitar jemaat dan di setiap orang-orang yang muji muliakan nama-Mu di gerejamu. Ya Tuhan, kami serahkan segala program pelayanan dan juga pembangunan di gerejamu ini, pembangunan rumah dinas pendeta dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menuntun juga setiap jemaat-Mu, panitia, para halado untuk bersatu hati dalam kesatuan, melaksanakan, memberikan, serta mensukseskan program pelayanan gerejamu dan juga pembangunan. Ya Allah yang maha baik, sumber dari segala kesehatan dan juga sumber dari segala kesembuhan, melalui tangan-Mu yang kudus, jamah ya Tuhan para jemaat-Mu yang sakit, Anggiat Batubara, Jack Robinson Simamora, Jimmy Mania Radap, Igor Humbara Nathanael Radot Manorangi Lumbantoruan, Nyonya Pasaribu Adelina Siti Bonur Boru Semorangkir, Dr. Andus Iwan BM Tapubolon, Binsar Napitupulu, Pendeta DP Panjaitan, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Sintua Profesor PTD Sihombing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Saha Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Saha Maruli Hutahayan, Goster Sinaga, Tony Nahal Hutapea, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boris Sirait. Tuhan, kiranya mereka menerima kesembuhan melalui makanan dan minuman serta obat yang mereka makan, yang Engkau pakai melalui para medis, supaya mereka beroleh kesembuhan. Dan kami berharap bisa kembali memuji dan muliakan nama-Mu di gerejamu dalam persekutuan kami bersama dengan senyum bahagia dan juga sukacita atas rasa syukur kami di berkat-Mu yang kami terima masing-masing. Demikian juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang menerima berkat melalui pertambahan usia, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah setiap apa yang Engkau berikan kepada mereka, pertambahan usia, Engkau berkati, menjadi berkat di tengah keluarga mereka, menjadi berkat di setiap kegiatan mereka. Jauhkan dari segala penyakit, dari segala godaan setan, godaan iblis, supaya mereka tetap dalam rasa syukur dan memancarkan tindakan perilaku yang mendatangkan berkat di sekitar. Terpujilah Tuhan atas segala kelemahan dan juga dosa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah mengampuni melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang tersalib hanya untuk kami orang berdosa ini. Dalam Yesus Kristus kami memuji dan muliakan-Mu sampai selama-lamanya. Amin.
kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.